Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Pada saat kita launching, kita dulu berdiskusi bagaimana membuat combo box untuk memanajemen absen, daftar nilai dan seterusnya. Tetapi begitu combo box itu jadi, pertanyaan teman-teman adalah bagaimana menyimpan datanya. Sebagai contoh kasus dulu, misalkan teman-teman untuk kelas 10 IPA 1 10 IPA 1 diberi nilai misalkan ini 70, kemudian yang ini 80, misalkan seperti itu. Saya nilai dua nilai saja untuk satu anak. Begitu ini kita putar 10 IPA 2, maka nilai anak ini tetap saja tidak ikut berputar. Sementara pengennya teman-teman adalah yang datanya berputar, data siswanya berputar, nilainya juga ikut berputar. Maka solusinya harus kita beri jamunya adalah Visual Basic lah. Salah satu contohnya adalah yang seperti ini, kiri dan kanan ini mirip, yang satu sudah diberi jamu. Contoh seperti ini, misalkan saya punya 10 IPA 1, maka ini sudah ada nilainya misalkan. Kemudian nanti 10 IPA 2 nilainya sudah berlainan, ini orangnya lain, nilainya juga lain. 10 IPA 3 nilainya juga sudah lain. Ini saya besarkan biar kelihatan. Oke, nah sekarang ini contohnya ini, misalkan saya besarkan sedikit biar kelihatan. Oke, segini. Nah sekarang kalau kasusnya misalkan ini saya buat IPA 4. Nah IPA 4, di saat IPA 4 ini belum ada nilainya, maka dia kosong. Di saat nanti IPS 1 dia kosong, tidak ada nilainya, kosong. Sekarang kalau IPS 4 ada nilainya 8. Saya kembali lagi ke IPA 1, nilainya tadi 1 1 1 1 dan seterusnya. Sekarang yang kosong kita coba isi IPA 4. Kemudian ini saya isi cepat saja dengan data biar menunjukkan bahwa dia adalah kelas IPA 4. Saya isi dengan angka 4 gitu ya, 4. Kemudian saya isi langsung semuanya 4. Oke, seperti ini. Kemudian karena ini datanya adalah data yang harus disimpan, maka ini harus diberi tambahan simpan. Ini saya simpan. Oke, sampai menunggu keluar daster biru. Maksudnya adalah data sudah tersimpan, bos bro, gitu maksudnya. Oke, sudah seperti itu. Berarti sekarang kalau saya kembali ke IPA 1 dia akan keluar 1 1 1. Kalau saya ke IPA 4 dia akan keluar 4 4 4. Pertanyaan kemudian bagaimana cara menambah Visual Basicnya kepada combo box yang sudah kita buat ini. Oke, untuk itu mari kita secara bersama-sama berdiskusi, tapi sebelumnya saksikan pariwara berikut ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu membuka kembali hasil latihan kita pada waktu membuat absen dengan combo box. Nah sekarang combo box yang Bapak Ibu buat kita tambah dengan makro Visual Basic supaya nanti ini tidak terlalu ribet. Saya coba sembunyikan dulu, saya butuhkan hanya nilai pengetahuan saja. Oke, ini saya hidden. Kemudian kelasnya ini juga saya hidden, kemudian ini juga saya hidden. Saya sekarang menambah di sini proses. Oke, kalau biar nanti Bapak Ibu tahu prosesnya dari awal, ini saya hapus saja semuanya. Oke, seperti ini. Berarti nanti ada ini nilai pengetahuan, saya rename dengan saya gabung jadi satu, nilai pengetahuan, biar gampang menulis rumusnya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita hanya punya file yang berputar itu hanya nama. Jadi nama ini kalau saya geser semuanya berputar normal seperti yang Bapak Ibu punya kemarin. Nah sekarang supaya ini nanti punya database, maka databasenya nanti saya taruh di proses. Kita siapkan dulu databasenya. Berarti kita nanti akan punya database. Jadi ini nanti kita akan punya database, yang ini kita copy,
Setelah kita copy, kita taruh di proses, misalkan kita taruh di sini. Oke, kita paste. Maka ini adalah baru database-nya satu kelas. Kemudian saya paste lagi di sini biar dapat dua kelas. Oke, kemudian ini saya beri warna berbeda, kelas yang ini, kelas yang kedua. Sekarang saya ambil dari depan sampai kedua kelas ini. Oke, kemudian ini saya copy, saya gandakan lagi menjadi 4 kali supaya kita seperti latihan kemarin ada 8 kelas. Maka ini saya copy menjadi 4 kali. Kalau nanti kelasnya Bapak Ibu 24 ya tinggal dikalikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, karena ini kelasnya 8 berarti ini kedua, ini ketiga, kemudian ini keempat. Oke, setelah ini mewakili data dari IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPS 1, IPS 2, IPS 3, kemudian ini IPS 4. Kemudian biar saya mudah, ini sebenarnya berada pada kolom berapa, sel berapa, dan seterusnya, saya beri bantuan dengan angka 1, 2. Oke, 1, 2, ini saya tengahkan, kemudian saya tarik berapa panjang, sepanjang yang kita buat. Oke, begitu. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk kelas IPA 1 ini berawal dari nomor 1, IPA 2 berawal pada nomor 19 kalau dihitung dari sini. Maka kalau saya buat matematik, ini 1, yang ini adalah sama dengan yang angka 1 ditambah dengan banyaknya kolom yang pertama. Kolom pertama ada 18. Oke, berarti ini nomor 19. Oke, saya tengahkan. Dengan demikian kalau saya tarik rumus yang sama ini, saya tarik untuk 8 kelas, maka bisa dipastikan bahwa kelas ke-8 itu berada pada baris atau kolom 127. Kita cek apakah betul dia berada pada 127. Oke, berarti dia betul 127. Oke, sudah betul. Sekarang Bapak Ibu, untuk bisa menuliskan rumusnya ini nanti, terlebih dulu Bapak Ibu ngerti dulu tentang indeks. Kemudian setelah tahu indeks, baru Bapak Ibu nanti mengerti tentang yang namanya offset. Jadi indeks sama offset. Sekarang saya mulai dari indeks. Kalau ini saya buat indeks Bapak Ibu, indeks itu nanti rumusnya adalah indeks, kemudian array, kemudian berapa panjangnya. Kalau misalkan di situ 1, berarti kalau saya menuliskan indeks array ini, kemudian kalau saya koma 1 berarti menunjukkan 1. Kalau 2 berarti menunjukkan 19. Kalau 3 berarti menunjukkan 37. Jadi indeks itu sebenarnya adalah seperti VLOOKUP, tapi kalau VLOOKUP itu dasarnya adalah ring data, sedangkan kalau indeks sama offset itu referensinya adalah sel. Jadi ngitungnya dari sel mana dia dihitung. Jadi kalau seperti ini tadi dimulainya dari sini, berarti ini nanti indeks 1 itu adalah 1, 2, 19 dan seterusnya. Maka ini nanti saya hubungkan dengan ini biar berputar. Karena angka ini, kalau ini IPA 1 di sini adalah 1, kalau IPA 2 di sini adalah 2. Nah, ini saya pakai sebagai pemicu. Misalkan saya taruh di B1 di sini, saya rumuskan sama dengan indeks. Oke, indeks. Dari mana indeks datanya? Dari proses tadi. Dari proses array-nya saya tulis, yaitu dari sini, dari B1 sampai dengan sampai dengan I12 ini. Kemudian oke, kita ambil yang dinilai pengetahuan tadi. Di sini angka AM. Oh ya, ini AM berapa itu? AM4. Oke, kalau saya enter ada sesuatu yang salah. Kenapa di situ?
indeks proses B2 sampai I7, kemudian ini AM3 bukan AM4, AM3. Oke, ketemu 19. Maksudnya adalah kalau dia 2 itu 19. Berarti kalau ini saya ganti, ini saya hapus biar tidak membingungkan. Misalkan ini saya buat IPS 4, berarti ini 8. Kalau ini 8, di sini menunjukkan 127. Kita cek di sini apa betul 127. Kalau 8 127. Sekarang kalau misalkan saya ganti, seandainya ini IPS 1, di sini kan 5, berarti nanti apakah betul kalau 5 itu menunjukkan 73. Kita cek apakah betul di sini 73. Oke, sudah 73. Ini yang kita pakai dasar. Kemudian berikutnya ada pengertian yang kedua yang harus juga Bapak Ibu kuasai untuk bisa membuatkan rumus ini, yaitu offset. Offset itu rumusnya adalah acuan, kemudian berapa kolom dia ke bawah, kemudian berapa baris dia ke kanan. Berarti kalau misalkan saya punya acuan di sini A2, penggunaan offset sama dengan offset. Oke, ini offset. Referensinya saya buat misalkan saja A2 ya, referensinya 2, kemudian row-nya saya turunkan 1 2 3 4, misalkan ini saya turunkan 4, kemudian kolomnya itu saya isi dengan 1, saya tutup, height-nya tidak saya hitung. Oke, dia akan ketemu 70. Nah, seperti ini. Kalau saya hitung dari sini, maknanya adalah saya nanti akan mencari dari A2 itu untuk kelas IPA 2, langsung nanti saya ngambil bahwa untuk kolomnya tetap 4, sedangkan nanti barisnya 4, kolomnya nanti sebanyak 19, berarti dia nanti IPA 2. Kalau kolomnya nanti 37 berarti IPA 3. Kalau kolomnya 127 berarti ini adalah IPS 4. Seperti itu maksudnya. Baik, kalau sudah mengerti terkait dengan indeks dan offset, maka sekarang kita masuk ke jamunya. Caranya adalah masuk ke developer, Bapak Ibu, masuk ke developer, kemudian klik Visual Basic. Oke, kemudian dari Visual Basic ini nanti di Microsoft Excel Object ini klik kanan, di situ ada insert, pilih modul. Oke, kita klik modul. Berikutnya nanti Bapak Ibu saya beri jamu yang silahkan saja nanti di copy, begitu saya taruh nanti di file biar Bapak Ibu tinggal copy, tinggal menggunakan. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, saya paste. Maka di sini saya punya dua rumusan. Yang pertama adalah input nilai ke tabel. Yang kedua adalah tampil nilai atau show nilai. Jadi ada dua rumusan ini nanti Bapak Ibu. Yang pertama adalah input nilai, yang kedua adalah show tabel. Membacanya adalah begini. Dim RNG saya terjemahkan, kalau saya nulis RNG itu artinya adalah ring. Kolom tujuan adalah integer. Set energi, kalau saya menerjemahkan energi itu sebagai ring nilai pengetahuan dari H16 sampai Y31, maksudnya adalah di sini. Saya bukakan dulu Excelnya. Nah, di nilai pengetahuan ini, nah di sini nilai pengetahuan dari H, kelihatan kolomnya lah ini, H16 sampai dengan Y sampai dengan Y-nya ini di 51. Nah, saya ambilkan dari situ. Sehingga tadi dari H16 sampai Y51 itu saya
setting sebagai RNG atau ring nanti yang mau saya ambil. Sedangkan kolom saya ambil dari nilai pengetahuan B1. Jadi tadi yang Bapak Ibu terjemahkan, tadi untuk yang ini, jadi yang indeks tadi ini kita terjemahkan sebagai kolom, karena tadi saya ingin membaca kolom ke-1, kolom ke-19, kolom ke-37 sampai dengan kolom ke-127 itu tadi. Terus kemudian intinya adalah Bapak Ibu, intinya dari semua rumus itu maknanya adalah copy dari berapa ini? Copy dari H16 sampai dengan Y51 ini copy. Kemudian paste ke proses. Kalau dia IPA 1 mulailah dari sini, mulailah dari titik ini. Kalau dia nanti IPA 2 mulailah dari sini. Kalau dia nanti IPA 3 mulailah dari sini. Kalau dia nanti IPA 4 mulailah dari sini. Intinya seperti itu. Kemudian setelah tercopy, copy lagi. Setelah tercopy, jadi semuanya sudah tercopy ke sini, copy lagi dari titik ini sampai dengan satu kelas. Kemudian paste lagi ke tempat yang ini kalau dia nanti disimpan, seperti itu. Jadi saya ulang, intinya dari program ini adalah buat nilainya, kemudian copy dari H16 sampai dengan Y51, kemudian karena ada datanya copy, kemudian masuk ke proses, paste di tempat tertentu. Kalau kelas 1 mulailah dari B6 ini, kalau IPA 2 dari T6 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau setelah di copy, setelah copy nempel di proses, setelah disimpan nanti, setelah disimpan maka copy lagi dari proses ini, timpakan lagi ke nilai pengetahuan. Intinya hanya seperti itu. Sehingga saat ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu baru punya tombol yang ini, kemudian sekarang saya tambah dengan tombol baru lagi, insert picture, saya buat tombol yang kotak saja, kotak. Saya buat tombol, oke. Ini misalkan saya tulisi dengan simpan gitu. Simpan. Kalau sudah, tadi kan kita punya dua, di Visual Basicnya kita punya dua. Yang satu nilai, input nilai ke tabel, yang kedua show nilai. Maka dua ini kita hubungkan dengan rumus yang tadi, dengan tombol yang tadi kita hubungkan. Cara menghubungkan adalah di sini klik kanan, kemudian ada Cite Makro, kemudian pilih show nilai, ini untuk menampilkan nilai. Kemudian yang simpan, klik kanan, kemudian Cite Makro, kemudian ini input nilai ke tabel. Oke, sekarang kita coba. Kalau ini saya buat, saya ke kelas IPA 1 saja dulu, IPA 1. Oke, apakah betul sudah jalan atau masih keliru tempatnya? Nah, sekarang seperti ini saya beri angka 1 semuanya, saya nilai angka 1 semuanya, kemudian saya simpan. Apakah betul penyimpanannya pada lokasi yang sudah ditetapkan ataukah masih keliru tempatnya? Saya simpan sekarang. Oke, simpan. Oke, sudah menyatakan daster biru. Kalau sudah keluar daster biru berarti sudah tersimpan, nggak usah khawatir, data sudah tersimpan bos bro ya. Jadi oke, seperti itu. Kita cek sekarang di proses, apakah di IPA 1 sudah ada nilainya 111, sudah ada nilainya 11111. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang IPA IPS 4 ini bekas nilai yang lama tadi, saya ganti dengan 888. Oke, sini saya ganti dengan 8. Oke, sudah seperti itu.
Kemudian jangan lupa kalau sudah menggunakan makro, karena ini datanya nanti akan disimpan di proses, maka tidak boleh lupa kemudian pindah tempat. Nah, ini harus disimpan dulu, simpan sampai dengan keluar daster biru. Kalau sudah oke, maka sekarang kita sudah punya data. Kalau saya buka IPA 1 nilainya 1111, kalau saya buka IPS 4 dia nanti akan keluar 888. Kita cek apakah yang di IPS 4 keluarnya 888. Oke, ini sudah keluarnya 88. Ini kok ada 70 80, ini bekasnya yang lama tadi. Kalau misalkan mau membuktikan, ini saya hapus dulu untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya adalah data lama. Ini nanti kalau saya hapus otomatis dia di sana nanti 0. Oke, seperti ini. Ini saya hapus. Ini data yang tadi kita coba-coba. Oke, ini kita coba, kita hapus. Oke, sekarang kita cek lagi ke sana. Kalau ke IPA 2, oke, IPA 2 sudah kosong. Ini kalau saya isi dengan 2222 untuk membuktikan sekali lagi, 2, Ctrl Enter. Nah, misalkan ini semua sudah 22, kemudian sekali lagi jangan lupa simpan. Oke, daster biru. Kalau sudah, sekarang kita cek apakah betul di 22 ini sudah ada 22. Lah, ini sudah ada 22. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau ini digunakan logika sederhana, di saat ini saya ketik IPA 3, dia akan membaca di sini IPA 3 apa isinya di sini. IPA 3 isinya kosong. Sehingga kalau saya ganti ke IPA 3 ini tadi, di sini juga kosong karena akan mengcopy data yang ini kosong tadi, dicopy ke data yang di sini. Sebaliknya kalau simpan, data yang di sini di-copy ke proses. Jadi sebaliknya. Jadi saya ulang, kalau yang simpan, data yang ada di sini ini nanti di-copy ke sana. Sehingga data yang di sini, kalau nanti 10 IPA 3 saya klik, ini kebalikannya. Jadi mengcopy yang di sini dipindah ke sana. Sehingga nanti logikanya, kalau saya sudah punya IPA 1, kok ini saya hapus di sini, saya hapus di sini, saya hapus. Oke, IPA 1 sudah saya hapus. Sementara di proses ini di IPA 1 masih ada angka 111. Maka kalau seandainya ini saya mainkan ke IPA 1, maka yang terjadi hapusan ini nanti tetap akan kembali 11, karena pada dasarnya di sini tampil ini adalah membaca dari proses, di copy kemudian ditampilkan ke sini. Saya coba ya IPA 1. Maka dia nanti, saya ke IPA berapa dulu, kemudian saya ganti ke IPA 1, maka dia akan keluar 111 karena dia akan ngopi ke sana. Tapi akan berbeda nasibnya kalau di sini ini saya ganti dengan 5 semuanya, ini 5. Kemudian ini saya simpan, maka yang terjadi sekarang IPA 1 adalah ada 5 dan angka 1. Coba ini kalau saya buat IPA 2. Oke, seperti ini. Kalau ini sebagai IPA 1, lah seperti itu. Kemudian bagaimana cara belajarnya Bapak Ibu, nanti silahkan dicermati dari developer ini, Visual Basic, nanti dicoba satu-satu. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi kalau ini di bahasa manusiakan adalah, intinya adalah dari menu Excel yang pertama di sini, yang simpan ke proses itu adalah simpan ini, intinya adalah mengcopy dari sini, kemudian dipaste ke proses. Setelah itu dari proses ini setelah disimpan, terjadinya disimpan. Jadi ini kalau dibaca, setelah tersimpan Bapak Ibu, setelah tersimpan, oke, sudah daster biru, maka dia akan membaca sonilai. Sonilai itu yang mana? Yang bawah. Bahwa sonilai itu yang dari proses di copy lagi, ditempelkan lagi ke yang nilai pengetahuan. Jadi bolak-balik hanya seperti itu saja. Saya pikir itu penjelasan saya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang perlu didiskusikan, silahkan saja diketik di bawah. Jadi
di menu komen. Nah, nanti Bapak Ibu rumus yang ini nanti saya berikan link untuk Bapak Ibu download, tinggal ditempel di paste. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau ini dirasa penting, silakan Bapak Ibu subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe, silahkan di like, komen, kemudian di share, supaya banyak teman-teman dari kita yang mengetahui tentang trik sederhana bagaimana menambahkan combo box dengan makro, supaya pekerjaan kita semakin cepat, kemudian pekerjaan kita juga semakin enak, enjoy. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.